Dari Tanjakan Jabung, Kecamatan Lemong, baru saja terjadi laka lantas. Kecelakaan mobil minibus tertimpa truk box tronton bermuatan ikan beku kemasan terjadi di Jalan Turunan Curam dan berkelok di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Jabung, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat pada Sabtu sore. Kedua mobil rusak berat. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat truk yang sedang melaju dari arah Bengkulu menuju Lampung kehilangan kendali akibat remblong. Truk terguling-guling yang kemudian menabrak dan menimpa minibus yang sedang menanjak dari arah lawan. Telah terjadi laka lantas antara Fuso Hino box kilometer warna hijau yang bermuatan ikan layur Racer Export dengan minibus Suzuki Futura yang berjumlah 7 orang. TKP-nya mobil Fuso dari arah Bengkulu dengan mobil minibus dari arah Lui. Pada saat di TKP, mobil Fuso mengalami remblong sehingga terjadi laka lantas di TKP. Kondisi jalan sendiri gimana, Dan? Kalau jalannya dari arah kota Bengkulu dia turunan tajam, sedangkan dari arah Kui tanjakan. Dan saat di TKP jalan menikung. Minibus berisi 7 penumpang, 2 diantaranya meninggal dunia di lokasi kecelakaan. Sedangkan 5 orang lainnya menderita luka berat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Para korban berasal dari satu keluarga, warga Desa Tanjung, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat. Nggak tahu ya, Bu, kejadian itu? Ibu tadi posisinya duduk di mana? Di tengah. Oh, di tengah. Samping pintu itu. Jadi, Samping pintu sebelah situ, sebelah kanan apa kiri? Ini terus. Ibu tadi rombongan berapa orang, Bu? Berapa ya? Di tengah tadi aku, terus nama bibi aku, terus nama ini. Ada 8 orang? Tuh, 7 masuk ke dalam. 7 kalau nggak salah. Kenapa nih? 7 sama yang bawa mobil. Oh, sama adiknya. Tadinya mau kemana sih, Bu? Sudah? Nah, kalau dia orang kan dari turun kan, dia orang mampir gitu, dia ngajak aku, ya aku mau ikut, ya aku duduk dulu lah, nggak ketemu semalam 2 malam, kata aku sama. Mau kemana tadi? Ke Kereta Agung, katanya adik. Dalam kecelakaan ini, pengemudi truk selamat dan kini sudah ditahan polisi. Sementara untuk 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi polisi untuk dibawa ke Mapolres Pesisir Barat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Sebanyak 15 anggota geng motor yang terpergok hendak tawuran ditangkap polisi Lampung Utara Sabtu malam. Mereka yang ditangkap masih berusia di bawah umur. Dari para tersangka, polisi menyita berbagai jenis senjata tajam golok, pedang, pisau hingga gir motor yang diberi tali. Menurut polisi, para remaja yang ditangkap ini hendak tawuran dengan geng motor lain di jalan dalam kota di Lampung Utara. Mereka membuat kesepakatan bertemu dengan lawan melalui media sosial. Mirisnya, rencana tawuran hanya sekadar untuk mencari nama kelompoknya supaya terkenal di kalangan geng motor lain. Berhasil menggagalkan suatu aksi tawuran. Jadi dari hasil tersebut kami berhasil mengamankan 15 orang anak yang akan melakukan aksi tawuran. Sebenarnya mereka ini sudah janjian melaksanakan tawuran tapi gagal ya, tidak terjadi. Artinya pada saat mereka kumpul kongko-kongko kita berhasil amankan dan berikut barang bukti berupa sajam, ada celurit, ada golok, ada pisau, ada gesper yang ada gear, termasuk miras. Anak-anak ini yang terlibat rata-rata masih pelajar ya. Pada kasus ini, para tersangka menginap di kantor polisi selama 1 malam saja. Mereka akhirnya dibebaskan setelah berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Pada Minggu pagi, para tersangka dibebaskan dengan syarat dijemput oleh orang tuanya. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Seorang siswa kelas 10 di salah satu SMA swasta di Lampung Selatan melapor ke polisi karena jadi korban perundungan dari kakak kelasnya. Korban mengalami luka akibat dianiaya di dalam toilet sekolah. Pihak sekolah mengakui adanya perundungan tersebut. Pelaku berjumlah 4 orang dan hingga kini masih diperiksa secara internal. Meski sudah dilaporkan ke polisi, pihak sekolah berharap kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Perundungan itu bermula saat korban ditegur keempat pelaku karena rambutnya panjang. Karena merasa tidak dihiraukan korban, keempat pelaku geram dan menyeret korban ke toilet hingga melakukan penganiayaan. Diawali dari permasalahan yang mungkin kelas 12 awalnya menegur adiknya karena terkait dengan kerapihan siswa, namun menurut siswa kelas 12 dari hasil kita minta keterangan bahwasanya mengabaikan atau cuek gitu terhadap abangnya, sehingganya memancing atau menyulut emosi abang-abangnya, sehingganya abangnya terpancing untuk melakukan pemukulan. Dan yang awalnya satu, karena teman-teman yang lain melihat, sehingganya ada 4 orang yang sudah kita periksa untuk di BAP terkait dengan terduga pelaku pemukulannya. Dan saat ini setelah nanti kita selesaikan BAP-nya, kita pihak sekolah tentunya ada aturan-aturan, yaitu PUDD atau Peraturan Urusan Dinas Dalam dan Perdubsis, Peraturan Hidup Siswa, yang di situ mengatur tentang kegiatan-kegiatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Pihak sekolah berjanji menindak tegas pelaku perundungan. Sekolah juga menghormati proses hukum yang berlaku, meski masih mengedepankan proses perdamaian. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tim penyidik Polres Pesawaran menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan pria yang dilatar belakangi perselingkuhan. Pada kasus tersebut, seorang tetangga tersangka di Natar, Lampung Selatan juga turut jadi korban karena mobilnya kini disita sebagai barang bukti, sebab dipakai tersangka Adi Kurniawan dan istrinya Novita Dwi Ramadanti untuk membuang mayat korban. Tersangka mendapatkan mobil itu setelah berbohong kepada pemiliknya yang meminjam mobil untuk pindahan rumah kos. Di kendaraan memberikan keterangan bahwa pelaku berizin kepada pemilik kendaraan untuk menggunakan kendaraannya untuk memuat barang-barang di kontrakannya untuk pindahan. Bisa kami sendiri karena kasus ini kan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian diadili di pengadilan. Sehingga terkait BB harus kami berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. Kasus pembunuhan terungkap dari ditemukannya mayat korban yang terbungkus kain spray di bawah jembatan di Desa Wailayap, Gedong Tataan, Pesawaran. Korban Wawan Setiawan rupanya dibunuh oleh 3 orang, 2 diantaranya pasangan suami istri Adi Kurniawan dan Novita. Pembunuhan itu dipicu perselingkuhan Novita dengan korban yang diketahui tersangka Adi Kurniawan, suami Novita. Tersangka Adi yang sakit hati kemudian mengajak seorang temannya yang kini masih buron untuk membunuh korban. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana, ancamannya hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.